Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Sapitri, NIM 1904269 dalam mata kuliah Governansi Digital. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan indikator 18, yaitu terkait tentang tata kelola tim pengarah SPBE instansi pemerintahan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang dari indikator ini. Yang pertama itu permasalahan yang terjadi. Ada beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu yang pertama, tim pengarah koordinasi SPBE masih belum banyak ditetapkan dan disosialisasikan peranannya oleh KLD. Selanjutnya itu ada konsep tata kelola dan manajemen teknologi informasi belum banyak dipahami oleh KLD. Selanjutnya SPBE masih bukan merupakan prioritas dari suatu pembangunan. Kurangnya dukungan pemimpin, dan yang terakhir itu anggaran SPBE itu terbatas, sehingga menimbulkan dampak. Yang pertama, implementasi SPBE tidak dikoordinasikan dengan baik dan tidak terarah. Yang kedua itu ada sumber daya teknologi informasi komunikasi itu terjadi secara tumpang tindih, dan selanjutnya SPBE tidak memberikan manfaat bagi institusi. Selanjutnya, tujuannya yaitu pembentukan tim pengarah SPBE ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE. Selanjutnya, ruang lingkupnya itu tim pengarah SPBE merupakan perwakilan pejabat dari Badan Standarisasi Nasional yang bertugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Badan Standarisasi Nasional. Selanjutnya itu ada struktur tim pengarah, ada ketua, anggota, tugas dan fungsi tim pengarah, relasi dengan unit di dalam organisasi, itu ada mekanisme evaluasi terhadap kinerja tim pengarah SPBE. Nah, acuan dari kebijakan atau standar terkait ini adalah yang pertama itu Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya, panduan umum tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional atau Kominfo tahun 2007, dan yang terakhir itu ada COVID-5. Selanjutnya, strategi atau proses yang diperlukan untuk menuju level 3. Yang pertama itu tim pengarah SPBE melakukan tugas dan fungsinya yang mencakup yang pertama, menyusun rencana kerja tahunan beserta target capaiannya sesuai visi dan misi organisasi. Yang kedua itu melakukan pemantauan dan pengawasan inisiatif SPBE. Yang ketiga, melakukan evaluasi inisiatif SPBE. Yang keempat itu melakukan koordinasi implementasi SPBE dengan tim koordinasi SPBE nasional atau instansi pemerintah lainnya, maupun dengan pihak eksternal dalam atau luar negeri. Selanjutnya itu ada pemetaan Rajcard telah dilakukan terhadap tugas dan fungsi sesuai struktur tim pengarah yang telah ditetapkan. Selanjutnya, poin yang kedua itu ada melakukan dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi tim pengarah SPBE secara keseluruhan. Uraian strategi atau proses kebijakan untuk level 3 ini terbagi ke dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, dokumen rencana induk SPBE atau RKA atau KL. Program kegiatan SPBE disusun. Nah, didiskusikan dan ditetapkan bersama setelah mendengar arahan dan persetujuan tim pengarah SPBE. Yang kedua itu ada pimpinan unit kerja atau perangkat daerah proaktif dalam pengusulan nama dan keterlibatan mereka dalam tim pengarah SPBE. Yang terakhir itu tim pengarah SPBE rutin menjalankan pengarahan minimal setahun 2 kali atau sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya, tim pengarah SPBE seluruhnya telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai racikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tim pengarah SPBE harus memiliki mekanisme untuk melaksanakan fungsi pengarahan seperti yang pertama, sebaiknya tersedia sebuah sistem informasi yang mendukung mekanisme kerja sesuai dengan tupoksi. Yang selanjutnya, dokumentasi kegiatan tim pengarah tersimpan secara rapi dalam format seragam dan repository elektronik yang mudah diakses. Selanjutnya, strategi atau proses yang diperlukan untuk menuju kepada level 4 terbagi ke dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, tugas dan fungsi tim pengarah SPBE dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Yang kedua itu, mekanisme evaluasi sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Yang ketiga itu, diperlukan dokumen yang menunjukkan bukti bahwa telah dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja tim pengarah, misalnya itu dengan mengacu pada Permen PAN RB nomor 20 tahun 2018 tentang evaluasi kelembagaan pemerintah. Selanjutnya itu ada uraian strategi atau proses kebijakan untuk level 4 ini. Yang pertama itu memastikan tim pengarah melakukan pertemuan secara berkala untuk melakukan pemetaan implementasi SPBE. Yang kedua itu ada rapat pleno sekurang-kurangnya itu setahun 2 kali. Selanjutnya rapat koordinasi teknis sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Dan yang terakhir, memastikan tim pengarah SPBE itu melaporkan hasil pekerjaannya secara berkala kepada ketua tim koordinasi SPBE. Nah, selanjutnya itu ada strategi atau proses yang diperlukan untuk menuju level 5. Ada beberapa poin pula yang terbagi ke dalam beberapa poin. Yang pertama, adanya tindak lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPBE, adanya peningkatan kinerja tim pengarah SPBE secara berkesinambungan. Selanjutnya, uraian strategi atau proses kebijakan untuk level 5. Yang pertama itu memastikan bahwa evaluasi terhadap kinerja tim pengarah ditindaklanjuti. Yang kedua itu memastikan bahwa mekanisme evaluasi anggota tim pengarah melalui kontrak kinerja, target-target yang harus dicapai, dan yang terakhir itu diperlukan instrumen untuk pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE. Nah, mungkin itulah yang dapat saya paparkan mengenai indikator ke-18. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.